sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Persiapan aneh Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Pemainnya berlatih saling senggol, bahaya. Mode main sikut jika kepepetkah? Begini faktanya. Semakin terang benderang busuknya. Qatar sudah diatur juara Piala Asia dan negara Arab mencolok tampak dibantu wasit, jadi kecurigaan saya sekarang. Presiden Jokowi senang skuad timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala Asia 2023. Ini adalah aset yang akan mengharumkan bangsa Indonesia di masa depan. Piala Asia 2023, pemain Vietnam sesumbar sudah kantongi resep hancur leburkan timnas Indonesia. Ternyata begini caranya. Alhamdulillah, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan rekrut Pratama Arhan sudah pantau gerak-gerik penampilannya sejak di timnas Indonesia Junior. Begini faktanya. Persiapan aneh Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Pemainnya berlatih saling senggol, bahaya. Mode main sikut jika kepepetkah? Begini faktanya. Vietnam terlihat menjalani persiapan yang cukup aneh menjelang laga melawan timnas Indonesia. Vietnam lalu menjalani latihan terakhir pada Kamis, namun ada yang sedikit aneh dalam latihan tersebut. Pelatih Philippe Troussier menyuruh anak asuhnya untuk beradu badan. Salah satu media asal Vietnam, Thật Hao 247, menilai langkah ini dilakukan untuk memperkuat fisik pemain, sehingga para pemain bakal siap ketika harus berduel badan dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Untuk mengatasi kelebihan Indonesia dalam hal fisik dan tidak takut berduel, pelatih Troussier meminta para pemain Vietnam untuk melatih kemampuannya bertabrakan, terutama dalam situasi sepak pojok, tulis Thật Hao 247. Para pemain dibagi menjadi dua kelompok dan akan mencoba menggunakan kekuatan dari bahu mereka untuk bertanding mendorong tekanan ke sisi berlawanan untuk melewati tembok pertahanan, sambungnya. Hal ini tentu perlu diwaspadai timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, laga melawan Vietnam bakal menentukan nasib tim asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan bila ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Semakin terang benderang busuknya. Qatar sudah diatur juara Piala Asia dan negara Arab mencolok tampak dibantu wasit, jadi kecurigaan saya sekarang. Ini murni kecemasan saya dan kekhawatiran saya sebagai pengamat sepak bola. Melihat Piala Asia 2023 yang sudah berjalan selama ini, ada kecenderungan bahwa Piala Asia ini sudah diatur. Pertama, saya melihat tuan rumah Qatar. Mereka memang dengan mudah mengalahkan Lebanon di laga pertama. Tapi di laga kedua lawan Tajikistan seperti ada kecenderungan segera meloloskan Qatar ke babak 16 besar. Saat itu Qatar cuma menang 1-0 lawan Tajikistan. Tajikistan pun mendapatkan kartu merah. Saya menduga Qatar ini sudah diseting juara karena mereka gak mau malu lagi seperti ketika Piala Dunia 2022. Kecurigaan saya jelas mengarah ke laga Arab Saudi lawan Oman. Wasit Shaun Evans membuat keputusan yang fatal dengan mengesahkan gol Arab Saudi. Belum lagi wasit yang ngawur membiarkan kaki pemain Lebanon menginjak wajah pemain Cina. Dan yang paling kontroversial, saat offside dibiarkan gol Irak ke gawang Indonesia. Setidaknya sudah ada 3 negara yang dirugikan. Bahkan kalau kalian amati di kolom komentar Instagram AFC Asian Cup,
Banyak yang menulis bahwa singkatan AFC itu adalah Arabian Football Confederation. Ini sangat memalukan bagi saya. Apakah kalian berpikir demikian? Silakan komentar di bawah ini. Presiden Jokowi senang skuad timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala Asia 2023. Ini adalah aset yang akan mengharumkan bangsa Indonesia di masa depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengaku senang skuad timnas Indonesia diisi oleh para pemain muda di Piala Asia 2023. Menurutnya, hal ini bisa jadi modal bagus bagi timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kala membicarakan penampilan timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023. Presiden Republik Indonesia itu pun mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 saat melawan timnas Irak di Qatar. Meskipun kalah dari tim Singa Mesopotamia julukan timnas Irak dengan skor 1-3. Presiden Jokowi senang karena skuad Garuda diisi oleh pemain yang rata-rata berusia paling muda di antara pemain negara lain di Piala Asia 2023. Menurutnya, membangun sebuah tim kuat membutuhkan waktu. Membangun sebuah tim yang baik itu membutuhkan waktu. Yang saya senang, tim kemarin itu, kita adalah rata-rata usianya adalah paling muda dari Indonesia. Karena di bawah 24 tahun. Ujar Presiden Jokowi, materi pemain timnas Indonesia yang didominasi usia muda, kata Presiden, merupakan modal bagus bagi Indonesia. Dengan begitu, tim yang kuat bisa terbentuk dalam jangka menengah dan panjang. Ini adalah aset yang akan mengharumkan bangsa Indonesia di masa depan. Piala Asia 2023 pemain Vietnam sesumbar sudah kantongi resep hancur leburkan timnas Indonesia. Ternyata begini caranya. Pemain Vietnam Pho Minh Trong menegaskan tekadnya untuk mengalahkan timnas Indonesia. Vietnam sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi timnas Indonesia. Menjelang laga ini, skuad Vietnam telah mempelajari kekuatan timnas Indonesia. Cara yang dilakukan yakni dengan melihat video pertandingan timnas Indonesia dan menganalisanya. Lebih lanjut, Pho Minh Trong menjelaskan bahwa pelatih Vietnam, Philippe Troussier, sudah menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan skuad Garuda. Namun Pho Minh Trong tak ingin mengungkapkannya. Dari segi strategi sudah disiapkan pelatih. Saya tidak akan membeberkannya, dan kami selalu siap bertarung. Karena ini adalah pertandingan penting yang menentukan peluang timnas Vietnam untuk terus maju, kata Pho Minh Trong. Alhamdulillah, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan rekrut Pratama Arhan sudah pantau gerak-gerik penampilannya sejak di Timnas Indonesia Junior. Begini faktanya, pemain belakang Timnas Indonesia Pratama Arhan bergabung dengan Suwon Football Club. Kabar tersebut disampaikan oleh kanal Instagram resmi milik klub pada Selasa. Bergabungnya Pratama Arhan ke Suwon Football Club jelas menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain asal Kabupaten Blora tersebut jadi nama pertama dari Indonesia yang tampil di Liga Kasta tertinggi Korea Selatan. Memang sebelumnya ada nama Asnawi Mangkualam yang sudah 3 musim berkarier di Liga Korea Selatan. Namun karier pemain asal Makassar tersebut dihabiskan di klub kasta kedua Liga Korea Selatan.
Manajemen dan tim pelatih Suwon Football Club pun angkat bicara soal perekrutan pemain 21 tahun tersebut. Pelatih Suwon Football Club Kim Eun-jo Ong memberikan pendapatnya soal perekrutan Pratama Arhan. Dirinya mengaku sudah memantau ex-pemain Tokyo Verdy tersebut sejak lama. Kim Eun-jo Ong mengaku sudah memantau Pratama Arhan sejak main di Timnas Indonesia level kelompok umur. Saya telah mengawasinya sejak saya berada di tim nasional kelompok usia, ujar Kim Eun-jo Ong. Dirinya ingin membantu perkembangan Pratama Arhan selama bergabung dengan Suwon Football Club.